Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Ibu Latifah dan teman-teman semuanya. Saat ini saya, Audrey Priscilia Tamara, Kansa Nisrina, dan juga Rifda Nur Hanifah akan menjelaskan atau menjabarkan analisa kami mengenai korupsi di tengah masyarakat Indonesia. Baiklah, bagian pertama mengenai pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu korupsi. Nah, korupsi itu dapat dijelaskan sebagai realitas tindakan, penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Nah, korupsi ini juga salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau kelompok yang melawan kepentingan bersama atau masyarakat sendiri. Lalu Indonesia berada dalam satu posisi penguasaan trihibrid, 3 aspek yang berbeda sifatnya, yaitu politik, hukum, dan korupsi yang menyatu dalam kesatuan. Sebenarnya, korupsi juga memiliki arti lain. Apa itu? Yaitu sebagai konstruksi sosial yang bersifat struktural, dan diduga korupsi di kalangan masyarakat bawah sebagai konstruksi sosial yang terkait pengaruh korupsi dalam masyarakat kelas atas. Nah, perilaku korupsi itu sendiri telah berkembang nih dan menjalar ke segala segi dan lapisan masyarakat dan dilakukan oleh para penjabat tinggi publik yang hampir memengaruhi seluruh unsur lapisan masyarakat. Tindakan korupsi berkembang di tingkat individu, lembaga, dan kelompok sosial. Oke, berikutnya jenis-jenis korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengkelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, meliputi A. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. B. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap, meliputi menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, serta hakim dan advokat menerima suap. Yang ketiga, benturan kepentingan dalam pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang keempat, gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan, meliputi pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusak bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Dan pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti. Keenam, pemerasan, meliputi pegawai negeri memeras dan pegawai negeri memeras pegawai negeri lain. Yang terakhir, perbuatan curang, meliputi pemborongan perbuatan curang, pengawasan proyek membiarkan pembuatan curang, rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia berbuat curang, pengawasan tekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, menerima barang Tentara Nasional Republik Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan pegawai negeri menyerobot tanah negara. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, rasionalisasi. Dampak negatif korupsi. Penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralis, serta kebiasaan adat dan istiadat, tradisi dan demografi. Contoh korupsi. Yang pertama, memberi uang damai saat ditilang. Kalau yang satu ini cukup sering terdengar dalam keseharian. Jika kebiasaan seperti itu dipertahankan dalam lingkunganmu, sama saja kamu membiarkan cikal bakal korupsi dalam diri. Apapun alasannya, langsung dikejar waktukah atau takut berurusan dengan hukum alias nggak mau ribet? Jangan. Lebih baik ikuti
tata cara sidang dan pembayaran denda tilang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Kalau prosedurnya jujur, denda yang sudah kamu bayar akan dikembalikan kok. Resikomu hanya SIM ditahan dan harus ke pengadilan negeri untuk mendapatkan kembali. Yang kedua, copy paste pekerjaan orang lain. Disadari atau tidak, tindakan copy paste pekerjaan orang lain tidak hanya merugikanmu, tapi juga merugikan orang di sekitarmu. Dalam lingkungan pekerjaan, kalau kamu terbukti copy paste, kamu bisa diberi sanksi atau dikeluarkan dari perusahaan. Jadi lebih baik hargai usahamu sendiri, seperti apapun hasilnya, daripada mengcopy paste pekerjaan orang lain. Kalau tidak mengerti, jangan sungkan untuk meminta tolong orang lain. Contoh korupsi selanjutnya yaitu nomor 3, yakni memakai barang umum untuk kepentingan sendiri. Misalnya dalam penggunaan alat tulis di sekolah. Spidol yang biasanya digunakan guru untuk menulis di papan tulis, malah sering dipakai oleh murid yang menggambar di buku miliknya sendiri dengan alasan tidak ada pekerjaan atau sedang bosan. Tindakan itu cukup merugikan pengurus kelas dan guru yang akan mengajar nantinya. Guru tidak bisa mengajar dengan maksimal dan murid yang lain tidak akan paham dengan apa yang akan dijelaskan oleh gurunya. Kasus nomor 3 ini sering terjadi sekali di sekolah. Lalu selanjutnya ada di nomor 4, yaitu meminta uang kepada orang tua untuk keperluan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi kasus ini tuh sudah sering terjadi saat anak ingin main tapi tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Bisa saja anak itu tidak tahu kalau keuangan orang tuanya sedang buruk, tapi ia memilih untuk berbohong demi bermain bersama teman-temannya. Pada akhirnya, uang tersebut hanya akan mendatangkan rasa bahagia sementara dan akan meninggalkan rasa penyesalan karena berbohong untuk waktu yang lama. Upaya masyarakat membasmi korupsi. Jadi yang pertama ini, kita harus memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Kedua, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Lalu ketiga, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Yang kelima, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Dan yang terakhir, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Lalu di slide terakhir dapat ditarik kesimpulan dari kasus ini. Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih pejabat negara itu sendiri. Masyarakat juga merupakan pencegah di mana sangat diperlukan tindakan proaktif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin. Dalam So Government, masyarakat juga merupakan bagian dari mekanisme checks and balance sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat, memahami hak dan kewajiban dalam hukum, serta membangun kerjasama dan komitmen. Sebagai pengguna teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagi aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Masyarakat juga memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan. Sekian penjabaran dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.